panggil komponen base. Kebetulan ini pakai yang kita panggil sub. Open. Nah, seperti ini. Kemudian kita skalanya kita perkecil 1:4. Kita klik view untuk menyembunyikan shaded-nya, atau kita hilangkan shaded-nya. Terus kita beri garis sumbu. Untuk memperjelas gambar boleh kita perbesar, kita perkecil. Kemudian kita beri ukuran. Satu kali 45 derajat. Oke. Kemudian lagi. Nah, tidak pas. Kita ulangi. Masih tidak pas karena titik dengan titik, jadi lebih baik garis dengan garis, maka bisa keluar ukurannya. Tarik ke bawah 18. Ini juga 68 panjangnya. Berikutnya yang sebelah kanan. Caranya juga sama. Kita klik pada garisnya. Kemudian 1 kali 45 derajat. Satu lagi. (64 cm). Maaf, milimeter. Nah, supaya tidak menabrak angka, maka panahnya kita geser. Angka dan panah yang bagian atas juga bisa kita geser. Demikian juga untuk yang sebelah kiri. Angka dan panahnya juga bisa kita geser. Tapi lebih dulu harus escape dulu sehingga panah dan angka bisa
kita geser. Berikutnya kita lanjutkan untuk ukuran yang paling panjang. Dari ujung poros satu ke ujung poros yang lain. Seperti ini. Selanjutnya kita mau menampilkan benda atau spi yang ada di dalam, lubang spi yang ada di dalam yang belum kelihatan. Jadi tidak bisa diberi ukuran kalau tidak kita perlihatkan dulu bentuknya. Jadi pada klik edit sketch, kemudian diberi gambar lingkaran atau menggunakan spline juga bisa. Ini kebetulan pakai yang lingkaran. Finish sketch. Kemudian klik dengan menggunakan breakout. Klik pada permukaan. Kemudian bagian yang diperlihatkan. Oke. Nah, sudah kelihatan, berarti ada bagian yang di dalam yang tadi tidak terlihat jadi terlihat. Garisnya karena terlalu renggang bisa dirapatkan untuk jarak garisnya dengan klik 2 kali pada garis, kemudian kita ganti 0,5 karena tadi jaraknya 1, sekarang 0,5, jadi lebih rapat garisnya, garis miringnya. Nah, untuk yang sebelah kanan juga kita lakukan seperti tadi. Start pada sketch, kemudian kita beri gambar lingkaran, atau kalau tidak lingkaran berarti menggunakan kurva dengan spline atau spline boleh. Kebetulan ini pakai lingkaran. Finish sketch. Baru klik breakout pada permukaan benda yang mau kita perlihatkan atau bagian yang mau kita perlihatkan. Seperti ini, udah jadi. Kita cocokkan dulu garisnya, ternyata sudah betul. Kemudian kita lanjutkan untuk kita posisikan dulu angkanya biar pas, supaya tidak nabrak apabila kita beri ukuran porosnya. Nah, ini kita beri ukuran poros yang paling kecil dulu diameternya. Karena itu ukuran sebenarnya, maka ini kita gunakan ukuran yang menggunakan ulir. Jadi M24 kali 2 kisarnya. Jadi kita ganti boleh seperti itu. Berikutnya poros yang agak besar lagi sebelah kanannya. Kita hidden dulu angkanya, yang tadi 28, kita beri tambahan yaitu diameter 28, kemudian G4. Toleransi untuk poros, toleransi ISO. Nah, karena ini kelihatan rapat, boleh kita geser dengan escape dulu, baru kita geser panah atau angkanya.
pelan-pelan. Kalau tidak pelan-pelan biasanya lepas, kembali lagi ke posisi semula. Jadi kita gesernya harus pelan-pelan benar. Kemudian dilanjutkan pada pemberian ukuran sebelah kanan untuk poros. Nah, kita ganti M24 kali 2. Selanjutnya lagi kita hidden dulu, diameter 28 dengan G6, toleransi ISO. Kita geser lagi seperti tadi supaya tidak nabrak panah maupun angkanya. Jadi harus pelan-pelan, kalau tidak kembali lagi terus. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian tengah poros juga kita beri lambang diameter 35 G4. Diameter 35 G4. Kemudian kita menampilkan untuk bagian permukaan spi. Maka porosnya ini kita projectkan. Nah, seperti ini. Kita hanya butuh bentuk spi saja atau butuh tempat spi, maka yang lainnya kita hidden dengan cara klik visibility pada gambar yang tidak kita perlihatkan, jadi disembunyikan gambarnya. Yang kita perlihatkan hanya posisi atau tempat spi saja. Nah, seperti ini. Baru kemudian tempat spi-nya kita beri ukuran. Kita gunakan dimension juga. Dipanjang 40 dari ujung ke ujung 40. Kemudian lebar tempat spi-nya 8. Nah, udah jadi. Berikutnya
kita tambah ukuran yang tadi masih kurang. Dari ujung ke tempat spi, ke diameter kecilnya. Ini juga karena luas porosnya beda, maka ukurannya juga beda antara kiri dan kanan. Panjang porosnya, maaf. Kita ulangi lagi supaya pas. Nah, berikutnya untuk spi juga kita beri toleransi, tanda toleransi. Delapan P9. Jadi khusus toleransi pada spi 8P9. Selanjutnya kita beri tanda nilai kekasaran atau kehalusan pada benda. Kita klik dulu, kita paskan pada permukaannya. Klik, kemudian continue. Baru kita pilih bentuk dari kekasarannya. N berapa, kemudian bentuknya, baru OK. Demikian juga untuk yang poros yang lain juga boleh diberi nilai kekasarannya. Kebetulan di sini pakai N6. Oke. Selanjutnya memberi tanda toleransi geometris pada permukaan poros. Misalnya di sini diberi lambang A, permukaan yang mau diberi tanda toleransi geometris. Jadi pada ukurannya yang pas tadi, seperti ini caranya. Continue, kemudian kita beri lambangnya silindris, angka toleransinya, kemudian baru permukaan mana yang ada toleransinya. Demikian juga dengan yang sebelah kiri. Kita perhatikan dulu gambarnya, barangkali ada yang kurang, maka kita betulkan dulu. Jadi ini berikutnya
kita buat untuk yang piring bas. Nah, sama caranya seperti tadi. Kita cari permukaannya, pandangan depan, pandangan utamanya, baru klik OK. Skalanya bisa dipilih 1:1 atau 1:2 atau 1:4, silakan. Ini misalnya pakai yang 1:2. Nah, shadednya dihilangkan dulu. Seperti ini. Kemudian kita projected. Create. Nah, kemudian yang tidak kelihatan lubang ulinya bisa kita perlihatkan dengan cara sketch dulu. Klik pada sketch. Kemudian kita gunakan circle boleh, spline juga boleh. Kebetulan di sini pakai spline. Jadi spline-nya diusahakan menjadi suatu kurva yang tertutup. Klik OK. Finish sketch. Baru kita klik breakout. Klik breakout pada permukaan. Kemudian baru kita klik pada kedalaman benda. Oke. Nah, maka akan terlihat benda yang tadi tidak kelihatan, yaitu lubang ulinya. Tempat lubang oli. Baru kemudian kita beri garis sumbu. Pertama kita pakai center line. Jadi ada 3 cara memberikan, yaitu yang pertama center line, berikan garis sumbu pada benda. Kemudian berikutnya kita gunakan bisector. Nah, ini juga memberikan tanda garis sumbu dengan bisector. Selanjutnya untuk lingkaran kita buat yang bentuknya seperti ini. Kemudian baru kita beri ukuran. Oke. Kemudian di lubang uli salah, kita betulkan dulu, kita ulangi. Kita paskan dulu sampai pas. Kalau tangannya tidak pas mesti lepas terus. Nah, ini kalau sudah pas seperti ini, baru kita klik, kemudian kita beri lambang diameter 5. Nah, seperti ini. Berikutnya kita beri ukuran. Kita tambah ukuran diameter 35, kemudian toleransi ISO-nya
diameter 45, toleransi ISO M4. Seperti ini. Selanjutnya pada gambar sebelah kanannya atau gambar lingkarannya juga diberi ukuran. Oke. Kemudian untuk yang bagian dalam, oke. Kemudian diberi tanda pengerjaan. Tanda pengerjaan. Klik continue. Kita pilih misalnya N6. Selesai untuk gambar basnya.